kan. Jadi kalau kita bicara foto ada point of interestnya, ada point of view, terus sebetulnya gini, kenapa kita kolaborasi dengan komunitas, dengan pengurus asosiasi? Jadi sebetulnya adalah kita juga pengen orang-orang komunitas itu yang punya kemampuannya sudah lumayan selama ini motret, mereka juga bisa ngajar gitu, karena ilmunya banyak. Oke, selamat datang di BCH Podcast. Lebih banyak ngobrolin tentang fotografi ya. Jadi hari ini saya kedatangan tamu nih. Kita kenalin dulu sebenarnya siapa sih narasumber kita hari ini ya. Oke, silakan Kang diobrolin dulu deh. Siapa nih sebenarnya? Oke, saya namanya Yosafiandra atau biasa dipanggil Om Ocha ya. Kesibukan saya memang di dunia fotografi ya. Saya ngajar di Telkom, terus juga sekarang menjabat sebagai ketua Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Kabupaten Bandung. Sahabat fotografi ya, yang suka fotografi ini. Berarti ada nanti mudah-mudahan mahasiswanya pada nonton ya. Amin, mudah-mudahan. Ya kalau nonton kan ibaratnya ini Bandung Kreatif Hub bisa hidup dengan dunia fotografi ya. Siap. Karena kan kita ngelihat salah satu subsektor fotografi ini salah satu subsektor unggulan juga nih di Kota Bandung dan Jawa Barat ya. Iya, betul. Karena sangat banyak sekali yang penggiat di fotografi ya. Dan komunitasnya juga sangat banyak sekali di sini. Jadi ini kekuatan yang luar biasa sebetulnya sih. Jadi sebetulnya Bandung itu banyak keangkat, salah satunya karena banyaknya komunitas foto. Jadi foto-foto tentang Bandung itu melanglang buana ya. Sampai kadang kalau kita pergi ke daerah tertentu tuh lebih banyak orang luar tahu dibandingin orang dalam. Berarti banyak yang motretin Kota Bandung atau Jawa Barat sendiri ya? Iya. Sama orang luar gitu? Enggak, maksudnya orang luar tuh tahu dari foto-foto yang beredar di sosial media. Berarti viralisasi itu munculnya dari karya foto? Betul. Keren. Berarti fotografer tuh banyak peranan banget ya? Banyak peranan banget. Luar biasa. Nah, ngobrol-ngobrol fotografi nih Kang Ocha ya? Iya. Kang Ocha sebagai ketua asosiasi di Pengcap ya? Iya, Pengcap Kabupaten Bandung. Pengcap Kabupaten Bandung. Ini sebenarnya ngomongin asosiasi, ngomongin komunitas, apa sih bedanya gitu loh? Nah, kalau asosiasi ini mungkin lebih resmi ya, karena memang kita lebih banyak menguruskan tentang profesi fotografer itu sendiri. Nah, itu secara umumnya. Terus juga tujuan kedepannya tentu untuk menjadikan masyarakat fotografi di Bandung khususnya lebih bisa berkembang ya dengan profesinya itu sendiri. Kalau komunitas lebih banyak untuk proses kita belajar, bertemu dan bersosialisasi ya. Jadi saya pun juga banyak aktif di beberapa komunitas, salah satunya yang banyak saya urus sekarang di komunitas fotografer Bandung Selatan. Nah, di situ saya banyak mengurus ya, terutama yang muda-muda ya. Terus kita bikin banyak kegiatan juga di bidang fotografi dan biasanya nanti yang muda-muda itu banyak juga yang tertarik untuk ikut sertifikasi ya. Jadi sebagai pengakuan mereka sebagai seorang fotografer. Hanya sebagai pengakuan? Tidak. Jadi tidak hanya sebagai pengakuan, tapi untuk lebih mengembangkan karir mereka ke depannya. Berarti itu tolak ukur lah ya? Iya, tolak ukur bahwa sertifikasi itu menjadi sebuah tolak ukur bahwa dia adalah seorang fotografer yang kompeten. Iya, betul. Tapi kalau banyak masyarakat atau pelaku fotografi sendiri itu kadang mempertanyakan apa sih pentingnya sertifikasi gitu loh? Nah, pentingnya sertifikasi ini berhubungan dengan MEA ya, MEA Masalah Ekonomi Bebas Asia, terus berlakunya itu tuh berapa tahun yang lewat. Jadi sekarang tuh mulai kerasa sebetulnya. Jadi setiap perusahaan punya ISO itu nanti membutuhkan tenaga bersertifikasi. Jadi sudah mempunyai standar tertentu yang memang dibolehkan untuk bekerja menangani suatu proyek di suatu perusahaan. Wih, keren. Berarti nanti sebenarnya proyeksi kedepannya si fotografer ini akan punya ekonomi kreatif yang lebih mantap lagi dong ya? Betul. Keren. Dijamin juga sama pemerintah ya. Keren. Berarti teman-teman yang punya sertifikat tuh sebenarnya udah bisa ngelamar menggunakan sertifikasi fotografi Betul ya. Sebagai keahlian berarti? Sebagai keahlian. Nah, ngomong-ngomong sertifikasi udah ya, berarti ini sahabat kreatif di Bandung Kreatif Hub dan yang ada di Antero Nusantara yang nonton ini ya. Nah,
ternyata penting loh gitu ya sertifikasi ya. Iya, betul. Nah saya sempat ngelihat di postingannya Kang Ocha ini ya. Nah, nanti Instagramnya kita cantumin juga nih Kang Ocha ini ya, Instagramnya. Saya ngelihat ada buku nih yang dirilis sama Kang Ocha. Nah, itu udah publikasi atau belum nih? Nah, ya sebetulnya buku ini kita sebetulnya buku itu ada saya bikin dengan komunitas, satu lagi ada buku saya pribadi gitu ya. Nah, buku komunitas ini sebetulnya udah bikin dulu dari tahun 2015. Jadi itu isinya portfolio. Itu udah kita sebarkan di Malaysia sama Singapura. Terus terakhir kita bikin buku tentang tahu ya, tahu. Jadi kegiatan ekonomi di daerah Kabupaten Bandung. Nah ini lagi nunggu rilisnya, masih ada beberapa revisi. Nah terakhir tahun ini juga mudah-mudahan kalau tidak ada berhalangan buku ajar saya juga akan saya terbitkan. Lebih apa tuh? Lebih tentang apa tuh? Itu lebih tentang pelajaran fotografi sebetulnya sih ya. Fotografi jadi, dunia digital atau analog? Digital. Jadi hubungannya dengan materi perkuliahan yang saya berikan. Bentar lagi kayaknya jadi asisten ahli ya. Amin. Udah keluar buku ya. Oke, berbicara fotografi. Oke, seberapa penting nih masyarakat yang ada atau pelaku fotografi ya mengetahui sebenarnya fotografi ini akan menjadi sebuah etika dan estetikanya yang harus diperhatikan ya. Nah, itu menurut Kang Ocha sendiri nih ya, banyak teman-teman fotografi nih yang di luar ya penghobi lah banyak penghobi atau misalkan yang baru mengenal fotografi kadang-kadang ya bukan tidak mengetahui etika dan estetika ya, mungkin lebih ya just foto lah ya. Yang penting menghasilkan gambar yang bagus sudah selesai. Nah, itu untuk kasih tahunya nih Kang ya, yang perlu kita kasih tahu gitu ya. Nah, mungkin di podcast ini bisa mengembangkan. Oh iya ternyata foto harus seperti ini. Nah, itu gimana tuh Kang? Oke. Jadi sebetulnya gini, jadi kalau kita bicara fotografi, sebetulnya kan profesinya banyak ya, dari wedding, terus dari pas foto, dari segala macam ya. Nah, kebanyakan memang kalau belajar fotografi itu kadang untuk mencari pekerja fotografer yang bagus itu kadang orang melihat portfolio, melihat jam terbang, terus bagaimana cara mereka memotret, terus bagaimana mereka mengisi frame dalam foto mereka sehingga bisa bercerita. Berat ya. Berat ya. Ngomong foto bercerita itu berat banget ya? Iya, karena sebetulnya setiap foto itu punya cerita sebetulnya kan. Jadi kalau kita bicara foto ada point of interestnya, ada point of view, terus ada lagi kalau di dunia sinematografi itu namanya mise en scene ya. Bicara tentang ruang dan waktu. Nah, ini sebetulnya yang banyak orang-orang itu mungkin masih yang baru-baru ya. Jadi mereka lebih banyak bermain keindahan aja, estetika, tapi kadang isinya tidak ada gitu. Nah, ini memang butuh jam terbang, jadi butuh mempelajari. Jadi foto itu tidak hanya bicara praktek, tapi kita juga harus tahu filosofinya seperti apa. Sih, berbicara filosofi ya. Iya. Keren nih. Nah, berarti kalau gitu ya, kita buat para pelaku fotografi yang baru masuk di dunia fotografi, karena kan kalau saya lihat fotografi itu sekarang kayak menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya ya, habit ya. Menjadi habit, menjadi kebiasaan masyarakat. Sedikit-sedikit foto, gitu kan. Nah, perlukah mereka masuk di dunia komunitas untuk mengetahui tentang fotografi atau jam terbang? Oke, sebetulnya bagi yang serius itu mungkin lebih baik mereka bergabung dengan komunitas. Nah, tapi kalau untuk hanya sekedar hobi itu juga tidak perlu banget sebetulnya ya. Dan apalagi sekarang ada teknologi handphone yang membuat semuanya itu bisa terwujud menjadi cepat. Nah ini. Jadi kadang setiap orang itu rata-rata jadi fotografer sekarang sebetulnya. Iya betul. Karena ada handphone. Jadi dari makan sampai apapun kegiatannya difoto. Betul. Nah terus juga ada kebiasaan sekarang semuanya upload di status, upload di sosial media, keberadaannya seperti apa. Nah itu sebetulnya akan berangkat dari bagaimana mereka berbicara secara visual. Iya, kegiatan sehari-hari seperti apa. Jadi masuknya dokumentasi dong? Iya, dokumentasi sebetulnya. Kan? Berarti dia bukan fotografer atau? Bukan, cuma iseng aja. Ya banyak lah ya teman-teman kita juga ya, teman-teman saya banyak yang dia motret pakai handphone bagus gitu. Banyak nanya, misalkan, fotonya bagus nggak? Ya bagus, gitu kan. Nah, tapi
dia berusaha menjadi fotografer atau emang mendokumentasikan, kan itu ya? Iya. Sebenarnya berarti bahasanya tadi adalah mendokumentasikan dengan karya foto. Iya. Oke. Jadi, nah ngomong-ngomong itulah Kang ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang bagaimana dia masuk di dunia komunitas untuk menjadi fotografer yang emang serius gitu ya. Iya, serius. Masuk ke komunitas banyak belajar berarti kan. Banyak belajar dari orang-orang ya. Betul. Banyak belajar dari orang-orang karena kalau saya punya pepatah gini kan. Usia tuh pasti nambah, berkurang lah ya. Iya, berkurang. Tapi kalau ilmu itu yang nambah kita sendiri. Iya, betul. Iya, setuju nggak sih pendapat saya nih? Setuju. Wah, luar biasa. Iya kan? Itu quote saya. Iya. Quote saya gitu kan. Jadi siapapun mau belajar masuk komunitas. Betul. Nah, kalau udah masuk komunitas gimana caranya kalau dia pingin tersertifikasi? Nah, ini kalau bicara komunitas ya, sebetulnya memang di Bandung ini pengalaman saya pribadi. Tidak semua orang komunitas mempunyai sertifikasi. Oke. Jadi ini kembali lagi sebetulnya kebutuhan mereka buat apa sih? Nah, Oke, siap, benar. Sebetulnya kadang sertifikasi itu yang lebih membutuhkan sebetulnya adalah pelaku ekonomi sendiri atau perusahaan misalnya. Ya. Nah, mereka membutuhkan itu. Tapi kadang kalau untuk personal atau si fotografer sendiri kadang ya tergantung mereka butuh apa tidak, karena kan tidak bisa dipaksakan juga ya. Nah, tapi sekarang segala kebutuhannya mulai bersertifikasi. Nah, itu masalahnya. Jadi kadang kalau di komunitas itu saya selalu mengadakan beberapa kegiatan. Jadi kita juga mensosialisasikan keuntungannya seperti apa dan kemudian diberikan seperti apa. Tapi itu kembali lagi ke pilihan mereka mau ngambil atau tidak. Gitu. Karena sifatnya tidak paksaan ya. Nah, betul. Sebetulnya pemerintah juga telah banyak menggelontorkan program-program yang sifatnya free untuk bersertifikasi. Oke, berarti bantuan ya? Bantuan untuk pembiayaan. Okay. Nah, cuma itu ada syarat dan ketentuan tertentu ya, dan juga memang ada waktunya juga cukup lumayan ya. Ada waktu-waktu tertentu yang buat bayar asesor lah kasarnya. Asesor kan jadi profesi. Iya enggak? Tapi jadi asesor tuh tengahnya gede sebetulnya. Karena kita harus menciptakan manusia yang memang kompeten di bidangnya. Dan itu amanahnya lumayan besar tanggung jawabnya. Jadi tidak kalau dipikirin sebetulnya tanggung jawabnya besar ya. Karena pas kemarin kita habis asesor itu selalu diwanti-wanti tidak bisa seperti dulu lagi. Ya, harus kita menilai orang itu memang harus apa adanya gitu. Karena kalau misalnya jelek, semua fotografer akan jadi jelek. Iya, betul. Nah, saya nanya gini satu kan. Sebenarnya kan banyak genre nih di fotografi. Ya. Nah, kayak Mas sendiri sebenarnya kemana nih genrenya nih? Bisa kemana aja. Jadi jalur bebas ya? Jalur bebas. Tapi yang penting karya. Iya. Tapi sebetulnya banyak kan pekerjaan saya di dokumentasi sebetulnya. Dokumentasi. Ya karena fotografer juga saya bisa jalan-jalan sana kemari kan ya. Kayak kemarin ya waktu dekat ini keliling Jawa Barat gitu ya. Terus juga dulu memang lebih banyak itu. Kita dulu keliling Jawa Barat sama siapa nih Kang? Sama Ekraf, sama Afi. Oh iya, saya ada bukunya tuh, coba lihat ya. Ini ya. Fotonya, ya. Oke, ini bukunya katalog produk Ekraf Ekonomi Kreatif Jawa Barat. Iya, jadi kita se-Jawa Barat ya, Afi se-Jawa Barat keliling. Mantap. Kita bongkar sama Jawa Barat UKM-nya seperti apa gitu. Berarti ini peranan ketua AVFI Jawa Barat dong. Iya, betul. Ya, yang berkontribusi bagaimana kolaborasi dengan provinsi ya. Iya. Keren. Terus AVFI sendiri, AVFI kabupaten kota ya, kabupaten ya? Iya, kabupaten. Kabupaten Bandung sendiri ini gini udah kolaborasi dengan pemerintah daerahnya. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kolaborasi ya. Kolaborasi, tapi dalam waktu dekat kita juga udah bikin program ya. Jadi bikin program pertama kemarin kita udah bikin program hunting bersama komunitas. Nah, mungkin rencana habis lebaran kita akan buka kelas. Asik. Nah, tunggu nih. Ada buka kelas ya? Udah buka kelas nih. Jadi kita sekarang lagi menseleksi ya. Kita lagi mengajukan seleksi. Memang ini kelasnya kelas yang sangat murah dan isinya terbatas. Jadi bayar dong. Berbayarnya tapi tidak mahal. Jadi tempatnya di mana tempatnya? Tempatnya di kabupaten nanti ya, di Kabupaten Bandung. Jadi ini terbagi dari beberapa wilayah dan mungkin diutamakan lebih kepada pengurus asosiasi. Jadi kita tersebar dari Ujung Berung, Majalaya, Bale Endah, terus Soreang, satu lagi itu di Kopo. Jadi rencana jalur-jalur itu akan kita pergunakan dulu untuk membuka kelas fotografi ya. Kelas fotografi. Jadi kelas fotografinya hanya terbatas dan kita juga menyesuaikan dengan yang belajarnya. Jadi kelasnya tidak akan mahal.
Jadi kelas murah meriah lah ya. Ini jadi saingan nih, nanti kan BCH ada kelas fotografi nih. Saingan nih sama BCH nih. Kalau BCH tapi rencananya BCH kelas fotografi kalau kita ngundang dari asosiasi boleh nggak? Oh boleh banget. Tapi gratis loh. Oh nggak masalah. Ya karena BCH kan money oriented, ya. Semuanya serba gratis. Kalau di BCH tuh semuanya serba gratis, nggak ada bayaran. Ya jadi kita mencari tenaga pendidiknya untuk teman-teman yang kelas di BCH nih ya. Itu kita akan emang melibatkan teman-teman komunitas ya, yang ibaratnya mau berbagi ilmu lah gitu kan. Kita lebih banyak bicara tentang fotografi itu apa? Karena ada subsektor fotografi yang emang perlu dihidupkan lagi ya. Dan ada subsektor lain. Nah kebenaran kan Kang Ocha ini sebagai akademisi yang mohon maaf nih kita rangkul di BCH sebagai akademisinya, boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh, malah senang hati. Asik ya. Kita sebagai akademisi yang Kang Ocha sebagai akademisi yang akan nanti dirangkul sama BCH ya untuk membantu kita ya. Siap, insyaallah. Karena kan Kang Ocha sendiri tadi buka kelas berbayar. Terus apakah dari beberapa wilayah itu punya ruang tersendiri kan? Nah sebetulnya gini. Kenapa kita kolaborasi dengan komunitas, dengan pengurus asosiasi? Jadi sebetulnya adalah kita juga pengen orang-orang komunitas itu yang punya kemampuannya sudah lumayan selama ini motret, mereka juga bisa ngajar gitu, karena ilmunya banyak. Oh iya benar. Ilmunya banyak. Jadi kita tuh mungkin dari pengurus hanya sebagai pengawas mungkin ya, walaupun ada nanti akan mengajar. Tapi kita lebih mengangkat orang-orang di komunitas karena mereka ilmunya banyak dan pengalamannya lah mungkin ya. Pengalamannya banyak. Jadi kita hanya sebagai pengawas gitu ya. Jadi di satu sisi mereka juga ada penghasilan walaupun tidak besar ya, tapi minimal mereka bisa membagikan ilmunya dengan standar SKKNI yang nanti akan kita SKKNI bawaannya ya. Karena dengan bertambahnya usia mungkin kita kan akan banyak saingan ya. Betul. Ilmunya ini yang harus coba kita bagikan. Nah, berbicara profesi kan, kita kembali ke bicara profesi. Apakah seorang profesi itu harus seorang fotografer atau bukan? Nah, kalau bicara profesinya profesi apa dulu ini? Ini pertanyaannya agak rancu. Berbicara profesi fotografer, asosiasi profesi fotografi. Betul. Ya kan? Profesi itu kan dia sebagai pelaku fotografer atau pengusaha fotografi. Mungkin penghobi juga mungkin. Atau penghobi. Nah itu. Nah kategorinya kemana nih? Biar nggak rancu. Jadi kan ada yang aku mah hobi sebagai seorang fotografer wedding gitu kan. Udah mendapatkan uang kok dengan wedding, motret wedding nggak perlu lagi sertifikasi gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang nggak perlulah sertifikasi. Ya itu memang tidak bisa kita ini ya. Jadi kalau bagi yang jalurnya udah pas dan itu udah ada dan mereka memang tidak membutuhkan itu tuh kembali ke orangnya lagi sebetulnya ya, kita tidak bisa memaksakan karena namanya sertifikasi ini cenderung kepada orang yang memang membutuhkan. Jadi kalau mereka rasa tidak butuh ya buat apa gitu ya. Terutama orang yang sudah eksis sekian lama gitu dan dirasa tidak perlu ya jangan dipaksain juga. Mantap. Tapi mungkin di satu sisi mereka bisa bergabung di asosiasi, memberikan pemikirannya, memberikan idenya. Berarti di asosiasi tidak perlu sertifikasi? Sebetulnya sih perlu ya, tapi semenjak kebijakan dari ketua kita dulu ya, jadi itu dibebaskan sebetulnya. Tidak bersertifikasi dulu, tapi nanti diarahkan mungkin. Diarahkan untuk bersertifikasi. Betul. Karena ada pemikiran-pemikiran yang bisa memajukan asosiasi. Betul. Gitu. Ya. Gitu ya mungkin maksudnya. Kan kalau misalkan di asosiasi nggak perlu sertifikasi, jadi akhirnya menggugurkan sertifikasi dong? Enggak juga, karena nanti kalau mereka udah bergabung, mereka akan tahu fungsinya sertifikasi itu buat apa. Yang penting brainstormingnya dulu. Dulu. Oke, mantap nih. Jadi kalau kita bicara uang ya, nanti uangnya kan gede, pasti mereka tertarik. Iya benar. Berarti waktu sama provinsi itu ada nilainya dong ya? Ya alhamdulillah ada nilainya, walaupun tidak gede, tapi yang paling menguntungkan bagi kita adalah kita bisa silaturahmi ya, makan kita dibayarin, penginapan kita dibayarin, ongkos dibayarin. Nah masih bisa juga ada sisa buat di rumah dikit. Oke, berarti menguntungkan. Berarti dalam secara tidak langsung berarti kalau saya lihat di bukunya Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, Pengurus Jawa Barat. Iya, Pengurus Jawa Barat kan. Berarti ini udah kolaborasi banget ya. Iya, kolaborasi banget dengan provinsi. Iya. Itu lebih tepatnya dengan provinsi, dengan dinas apa tuh kan? Dinas ekonomi kreatif dan saya lupa namanya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau? Pariwisata ya, pariwisata. Wisata. Disbudpar lah. Disbudpar ya, Disbudpar. Kayak dengan Disbudpar ya. Lupa nih kayaknya pelakunya ya.
Oke, nggak apa-apa. Intinya berarti kan kalau saya lihat di sini kan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ya. Nah, ini agak rancu karena karena beda-beda ya. Beda-beda namanya. Betul. Dinas kota seperti apa namanya, provinsi sebagai apa gitu kan. Nah, ya betul. Jadi harus banyak menghafalkan singkatan-singkatan. Ngeles pada lupa. Nggak apa-apa. Intinya gini, sekarang kita pengen tahu nih ya tentang Kang Yosa sendiri. Pesan-pesan sebenarnya di ini waktu kita juga nggak lama ya, podcast ini kan cuma beberapa menit lah ya. Kita pengen tahu nih pesan terhadap fotografi buat pelaku fotografi yang ada di Jawa Barat, khususnya pelaku dan penggiat fotografi apa sih sebenarnya? Nah, pelaku dan penggiat sebetulnya tipsnya mungkin tidak terlalu berat. Yang pertama kita harus menjaga silaturahmi. Silaturahmi itu tidak hanya sama fotografer, cuman juga pelaku-pelaku yang berada di sekitar fotografi itu sendiri. Karena rezekinya datang dari sana ya. Iya benar. Jadi kalau yang di wedding dengan makeup artis, dengan kostum dan segala macam. Terus juga kalau yang di panggung main dengan artis dan segala macam. Nah, terus ini tentu juga berhubungan dengan pekerjaan sini sebagai fotografer ya, dan kita pun juga sebagai fotografer harus bicara tentang etika, bagaimana kita bergabung dengan satu orang, terus bagaimana kita bergaul, karena pekerjaan kita itu adalah jasa. Nah, jasa itu tentu kita juga bicara bagaimana kita menempatkan diri di lingkungan yang baru, bagaimana menjual diri lah ya. Iya, kejual diri kita kan. Personal branding dong. Personal branding. Iya kan? Nah, karena sebetulnya jadi kacau. Bukan maksudnya ini kata-kata menjual diri itu karena kan personal branding. Iya, personal branding. Nah, bahasa kasar lah. Ya, karena kadang orang juga melihat bagaimana kita, terus mereka juga melihat sosial media kita. Nah, itu kan portfolio yang gratis tapi bisa sampai ke mancanegara itu ya. Jadi di mana-mana bisa dilihat ya. Kayak portfolio saya juga ada yang lihat sampai ke Uni Soviet misalnya. Wih, mantap. Jadi pergunakan sosial media sebaik mungkin karena itu promosi yang paling bagus. Terus bagaimana kita mempelajari skillnya benang fotografi dan tentunya juga etika kita sebagai seorang fotografer seperti apa. Nah, itu perlu pelajari dan tentunya kalau kita punya sertifikat ya, terutama nih bagi yang baru-baru ya, yang memang harus mempelajari itu penting banget karena kedepannya itu akan dibutuhkan terus. Nah, mungkin kalau yang sudah stay di sana, sudah berbisnis sekian tahun, nah itu mungkin ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak. Jadi memang akhirnya kembali lagi apakah mereka membutuhkan atau tidak, atau kembali ke personal masing-masing ya. Oke, terakhir pertanyaan nih Kang Yosa. Sebenarnya untuk mendapatkan sertifikasi sebuah sertifikasi fotografi ya, intinya lebih ke sertifikasi fotografi yang digagas sama teman-teman asosiasi dan teman-teman lainnya ya, stakeholder lain untuk menciptakan sebuah atau mendapatkan sertifikasi fotografi. Sebetulnya peranan pemerintah penting nggak sih, pemerintah daerah gitu loh? Oh, penting banget, pemerintah daerah penting banget karena kalau tidak ada pemerintah daerah tentu info-infonya terus kegiatannya seperti apa tentu tidak akan jalan. Nah, kita kan butuh itu juga ya, karena tidak semuanya program yang ini bisa sampai ke pelakunya sendiri. Jadi karena mereka udah sibuk sendiri, jadi infonya ketinggalan. Nah, peran pemerintah tentu untuk merangkul ya, karena bicara fotografi ini kita bicara tentang jasa, bicara tentang bisnis, bicara hak cipta juga ya? Ya, hak cipta juga. Nah, terus juga fotografinya kan ujung tombak juga. Iya, betul. Semakin banyak difoto, semakin banyak mereka upload, nah itu bisa sampai kemana-mana. Nah, kayak contohnya dulu daerah Cikoneng ya, itu daerah favorit saya itu. Itu sampai di repost ya di Jerman itu ya, sampai Jepang. Karena saking luar biasanya. Berarti karya fotonya keren dong. Hah? Karya fotonya keren. Bukan saya, orang lain. Oke, Kang Yosa, waktu kita tidak terlalu banyak ya. Mungkin next time atau suatu waktu nanti kita undang lagi Kang Yosa untuk bicara lagi tentang fotografi lebih jauh lagi. Boleh, ya? Enggak, silakan. Ya. Tapi ingat, di BCH tidak dibayar. Tidak apa-apa. Senang kan? Senang. Tidak dibayar ya? Oke. Intinya bukan tidak dibayar, tapi kita akan mencoba mengangkat sebuah subsektor itu di dalam dunia digital ya. Betul. Kita lebih mengenalkan kenapa kita tidak
kenapa BCH juga tidak money oriented, karena emang ini adalah ruang publik atau yang emang bisa digunakan ya. Biasanya yang jelasin BCH-nya bisa digunakan oleh para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung dan khususnya Kota Bandung. Seumumnya adalah di Jawa Barat lah ya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pelaku fotografi mau datang ke BCH gitu, tapi nunggu waktu dulu sebelum peresmian COVID-nya beres dan ada pengumuman. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Yesa. Sama-sama. Oke, sahabat kreatif fotografi yang ada di Bandung, Kota Bandung khususnya dan semuanya. Ini Kang Yesa adalah sebagai salah satu ketua Asosiasi Profesi Fotografi Kabupaten Bandung. Mengajak juga teman-teman yang lain pelaku fotografi untuk bersertifikasi atau untuk menjadi anggota kelas ya. Anggota kelas. Silakan nanti hubungi Kang Yesa, nanti kita cantumin Instagramnya di bawah ya. Oke, terima kasih. Salam kreatif.